Karena apa? Orang yang benar-benar alami psikosomatik, badannya itu lemah, ya, lemah, kerja sedikit aja naik tangga itu udah ngos-ngosan, ya, begitu. Itu kalau orang benar-benar alami psikosomatik itu untuk jalan, ya, 10 meter itu saja udah ngos-ngosan. Terus semangat, terus semangat. Nanti kalau viewer saya sedikit saya akan tutup channel ini ya. Saya akan ganti gitu. Cek sound. Satu dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, alangkah baiknya Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Solusi apapun sudah ada di video saya, ya. Sekarang saatnya saya memotivasi Anda dengan memberikan sebuah pengalaman yang saya lakukan, apa-apa yang saya lakukan dalam menghadapi sakit ini, yang orang bilang 1000 sensasi, yang orang bilang penyakit misterius dan sebagainya, bla 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 bla. Kantong mata saya agak besar karena tiap hari saya berhadapan dengan HP, karena saya konten kreator. Sombong lo. Enggak, saya edit video ya, saya edit video short ya, yang lucu-lucu komedi ya. Sejenak Anda lihat video short saya yang komedi supaya Anda melupakan tentang sensasi anxiety psikosomatik. Anxiety psikosomatik sebenarnya jangan terlalu diingat-ingat. Saya pun ini sebenarnya bikin channel ini ya, itu resikonya tinggi loh. Karena apa? Saya selalu mendengar anxiety, atau saya sering membaca komen-komen Anda tentang keluhan-keluhan Anda. Sebenarnya ini tidak baik untuk psikis saya, tetapi demi kemanusiaan saya akan menularkan, yaitu apa-apa yang pernah saya lakukan dalam menghadapi sakit ini. Nanti kalau viewer saya sudah sedikit dan sedikit, ya sudah, saya akan berubah topik channel ini, Suyono psikosomatik, menjadi Bribka Suyono komedi. Itu ya. Semoga yang nonton video saya tentang anxiety psikosomatik semakin lama semakin sedikit karena sudah sembuh. Atau Anda sudah bosan melihat saya, oke, enggak apa-apa. Ya, sekarang saya akan memberikan sebuah pengalaman saya. Apa sih yang saya lakukan dalam menikmati proses dari sakit ini? Ya, kebanyakan orang itu memandang ingin langsung memetik hasilnya, ya, tanpa mereka bahwa proses itu sebenarnya itu yang lebih utama. Sesuatu yang kita dapatkan secara instan, nanti hilangnya juga akan secara instan. Misal, uang yang kita dapat, bukan yang kita dapat sih, uang yang didapat dari orang-orang yang misalnya ya tidak dengan benar lah, misalnya korupsi atau apa dan sebagainya. Suatu saat uang itu akan musnah dalam hitungan menit, bahkan detik gitu. Anda harus belajar menikmati proses dari sakit ini. Ingat ya, sakit yang Anda alami ini
itu butuh proses. Prosesnya itu bisa puluhan tahun. Dari mana Pak asal? Dari kecemasan kita, asam lambung kita, dari keterguncangan jiwa kita, dan sebagainya. Dari mana Pak? Saya menyimpulkan sendiri, ya. Tetapi ini juga ada, yaitu yang namanya referensi. Ya. Kalau luka batin itu jelas, ya. Penyebab dari luka batin itu jelas. Dari trauma-trauma itu jelas. Jelas sekali. Nah, ini yang mungkin Anda mungkin bilang ke saya begini, ah masa bisa sih itu? Nah, ini ya. Psikosomatik, kecemasan Anda itu bisa berasal dari yaitu sifat kepribadian Anda sendiri. Nah, saya kenapa mengalami psikosomatik? Karena sifat kepribadian saya itu kurang baik. Nah, saya akan bongkar semua. Iya, saya dulu orangnya itu ya mudah tersinggung, emosional, ya, terus selalu was-was, memikirkan apa yang belum terjadi, ya, atau memikirkan berapa ya, 20 tahun yang mendatang itu sudah saya pikirkan, terus 10 tahun yang lalu masih saya pikirkan, itu, ya, was-was, terus pemikir berat, apa-apa dipikir. Nah, itu saya yakin bisa menjadi salah satu penyebab, yaitu Anda menderita psikosomatik. Entah Anda ini senyum-senyum sendiri, oh iya saya punya sifat itu. Nah, biasanya juga orang yang terlalu perfect, ya, perfeksionis, ingin tampil sempurna, apa-apa itu ingin rapi semua, ingin gitu, ingin tampil sempurna. Itu biasanya itu termasuk yang ngomong. Jadi Anda harus memahami apa benar saya dulu itu yang pertama punya luka batin. Kalau nggak punya, apakah punya Anda itu sebuah trauma? Kalau tidak punya, bagaimana sifat kepribadian Anda, sikap Anda? Itu, ya. Jadi perfect, pemikir berat, merasa tertekan. Nah, ya, mungkin merasa tertekan. Anda mungkin bekerja, kerja atau mengerjakan sesuatu itu nggak dari dalam hati, merasa tertekan, baik tertekan oleh lingkungan, pimpinan, maupun dari siapapun. Nah, sifat Anda yang merasa tertekan dalam melakukan sesuatu, itu harus segera Anda redam. Karena apa? Anda ya, misalnya diperintahkan oleh pimpinan Anda, suami Anda atau istri Anda menggerutu, begini. Anda lakukan, ya, Anda menggerutu atau Anda ikhlas, tetap Anda lakukan. Itu. Terus setelah proses itu lama, trauma, luka batin, sifat kepribadian kita berlangsung lama, akhirnya timbullah suatu gejala di badan Anda. Karena apa? Karena pikiran ini sudah nggak mampu lagi menahan beban-beban itu, menitipkan ke raga. Nah, makanya menimbulkan gejala, dan proses itu puluhan tahun. Sama dengan asam lambung yang Anda alami, ya. Asam lambung itu bisa berasal dari makanan, pikiran. Nah, begini ya, sumber penyakit itu ada 3. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Itu
hanya berapa persen, kecil ya. Saya nggak mau menyebutkan nanti salah, kecil pokoknya. Yang kedua dari faktor makanan, agak kecil, kecil tapi lebih agak besar sedikit, ya gitu. Terus dari faktor pikiran, nah ini besar, nah itu ya yang perlu Anda paham. Nah, bagaimana cara saya menikmati proses dari sakit ini? Yang pertama, saya harus tahu edukasinya dulu. Nah, makanya saya itu harus tahu edukasi. Psikosomatik itu apa sih? Penyebabnya itu apa sih? Asam lambung itu apa sih? Penyebabnya apa sih? Prosesnya itu bagaimana? Setelah tahu itu, oh, itu toh, prosesnya itu lama ternyata. Ternyata ini gangguan kejiwaan, ya, bukan sakit jiwa tapi gangguan kejiwaan. Yang namanya gangguan kejiwaan, jiwa kita terguncang, prosesnya itu lama. Untuk sembuh juga harus nikmati prosesnya itu, sebagaimana Anda memproses sendiri sakit Anda. Itu cara saya adalah, ya, sebelum saya tahu ini, sebelum saya tahu psikosomatik, emang saya manja-manja, murung di kamar, habis kerja terus tiduran di kamar, wah, melamun, meratap, ingin marah dan sebagainya. Setelah saya tahu edukasinya itu, ya sudah. Yang pertama, beranikan apa yang saya takutkan itu, sedikit demi sedikit saya beranikan. Itu. Yang kedua, saya agak memaksa, ya, agak memaksa. Apa yang saya takutkan, saya agak sedikit memaksa. Terus selanjutnya, saya nggak bawa teks ini. Saya nggak bawa teks. Insya Allah saya hafal. Yang selanjutnya, saya pura-pura bahagia. Itu. Karena apa? Hidup Anda itu apa yang Anda pikirkan. Pura-pura bahagia saya. Selanjutnya saya yaitu memaksa untuk bahagia. Itu. Terus selanjutnya saya harus beraktivitas seperti orang normal. Walaupun sensasi itu datang, ya, saya itu harus beraktivitas, ya, seperti biasa. Misalnya kerja di kantor, ya saya kerja. Tetapi saya tidak memaksa raga saya dulu, ya. Karena apa? Orang yang benar-benar alami psikosomatik, badannya itu lemah, ya, lemah, kerja sedikit aja naik tangga itu udah ngos-ngosan, ya, begitu. Itu kalau orang benar-benar alami psikosomatik, itu untuk jalan, ya, 10 meter itu saja udah ngos-ngosan. Itu. Jadi jangan sembarangan, ya. Kalau benar-benar alami psikosomatik itu lemah badan itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya nggak mau sembarangan, gampang, badan lemah ini. Enggak. Perlu proses, menikmati prosesnya. Itu, ya. Itu. Jadi kalau orang bilang, untuk sampai sekarang saya itu, ya, belum berani kerja ngotot, ngangkat berat-berat, olahraga berat ngotot, belum berani saya. Karena saya benar-benar alami psikosomatik dan ini adalah diagnosa dari dokter spesialis saraf. Ya. Ini adalah diagnosa. Bukan saya mengarang sendiri. Medical check up sudah saya beberkan di video saya, yang itu katanya rahasia medis. Saya beberkan. Itu, ya. Itu, saya tetap bekerja seperti, ya, saya normal gitu. Padahal itu saat saya kerja atau apa, itu memang untuk meredam itu memang susah. Perlu dibutuhkan yaitu yang pertama itu nyali. Gitu. Ya, nyali. Mungkin nyali saya dengan Anda beda, ya, karena saya dulu didikan militer, ya, masih militer, saya pendidikan ABRI loh dulu. Mungkin beda, ya, saya itu dulu begini, biarlah, coba saya begini,
Tapi Anda jangan begitu ya. Anda sedikit memaksa. Saya dulu juga pertama sedikit memaksa, akhirnya agak saya paksa, terus akhirnya saya paksa. Tetapi olahraga berat belum berani. Itu saya ya. Nah, terus selanjutnya tetap Anda lakukan, yaitu bersosialisasi dengan teman-teman Anda, dengan tetangga Anda, saudara-saudara Anda. Jangan murung di kamar. Itu saya lakukan dulu. Saya harus keluar rumah. Entah di depan rumah, entah di perkarangan, entah di sawah. Saya harus melihat suasana, yaitu luar. Karena kalau saya terus-menerus di dalam, maka depersonalisasi, derealisasi, mata buram itu akan semakin datang. Nah, terus tetap lakukan jalan kaki. Jalan kaki itu melatih keseimbangan Anda. Melatih keseimbangan. Kalau ada sempoyongan, kelingan, itu jalan kaki. Lakukan jalan kaki. Nanti Anda akan terbiasa dengan jalan kaki itu. Sensasi itu Anda akan terbiasa. Akhirnya Anda menganggap ini adalah bawaan dari badan Anda. Dan nanti akan hilang sendirinya tanpa Anda sadari. Begitu. Saya tidak ngomong saja. Itu yang saya lakukan. Ya. Dan saya sudah jujur. Kalau saya belum berani kerja ngotot. Belum berani angkat berat. Olahraga yang ngotot. Ya. Karena saya benar-benar alami psikosomatik. Gitu. Banyak orang yang bilang psikosomatik itu tetap aja meninggalkan sisa, meninggalkan trauma. Iya, contohnya saya belum berani saya olahraga berat, meninggalkan trauma. Itu yang perlu Anda pahami. Tetapi dari segi pikiran saya loss, apapun terjadilah. Nyatanya saya juga bisa membuat konten lucu-lucu yang harus berhadapan dengan HP. Harus membuat ide-ide kreatif. Nyatanya bisa. Orang kalau masih kena psikosomatik nggak bisa. Lihat HP aja, gitu. Ya atau tidak? Itu ya. Nah, setelah itu Anda buat jadwal tentang segi spiritual Anda. Ya. Spiritual Anda tetap dekatkan sama Tuhan, tetap mendekat sama Tuhan sesuai agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Kalau saya tetap IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Mungkin Anda bosan mendengar meditasi relaksasi. Apa itu meditasi relaksasi? Oke, kalau Anda memang menyepelekan meditasi relaksasi, silahkan. Itu ya, tetap lakukan olah nafas. Nah, Anda kalau memang masih yakin dengan saya, percaya sama saya, nurut dengan saya, cobalah Anda meditasi relaksasi. Sudah ada video tuntunan dari saya itu, walaupun sebagian saya hapus karena backsoundnya klaim hak cipta. Atau Anda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi dari channel yang lain. Begitu, manjakan pikiran Anda, ya, heningkan pikiran Anda, istirahatkan otak Anda dengan meditasi, dengan relaksasi, gitu. Itu cara saya. Saya menikmati prosesnya, ya sudah. Sampai bertahun-tahun saya baru akhirnya saya menemukan alhamdulillah kesembuhan. Tuh ya kawan ya. Anda tetap semangat. Semangat. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak meratap. Hadapi. Sensasi ini, sakit ini, itu tidak bisa Anda hindari saat ini. Anda harus menghadapinya, gitu. Sakit fisik pun kita itu hanya bisa mencegah, tidak bisa menghindar dari sakit. Karena yang membedakan antara manusia dan malaikat yaitu manusia itu pasti merasakan sakit. Hanya bisa kita cegah
model apapun kalau sakit ya sakit gitu. Itu ya. Jadi tetap semangat. Nikmati prosesnya. Jangan Anda langsung ingin memetik hasilnya. Itu ya. Terus semangat. Terus semangat. Nanti kalau viewer saya sedikit, saya akan tutup channel ini ya. Saya akan ganti. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.